Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Abi Muiz belajar matematika lebih mudah. Hari kali ini akan saya lanjutkan pembahasannya, yaitu materi matematika kelas 9 semester 2 tentang bab bangun ruang sisi lengkung. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang kerucut, yaitu luas permukaan dan volume kerucut. Begitu, jangan lupa sebelumnya ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video yang akan saya upload berikutnya. Jangan lupa untuk di-share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Baik, adik-adik, kita mulai materi pembelajaran kita kali ini, yaitu kerucut, ya, luas dan volumenya. Kompetensi dasar yang kita capai ini ya, pernah kita singgung. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah baik, apa itu kerucut? Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan merubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut disebut dengan titik puncak kerucut ya. Ini contoh benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung, misalnya traffic cone atau pembatas jalan berbentuk kerucut, topi petani ini ya, topi ulang tahun, dan masih banyak lagi. Baik, kita bahas sekarang unsur-unsur kerucut atau bagian-bagian kerucut ya. Kita bahas sekarang unsur-unsur kerucut atau bagian-bagian kerucut. Nah, di sini sama, punya diameter dan jari-jari seperti tabung ya. Nah, punya tinggi juga, ini tinggi tabungnya. Ini adalah panjang garis pelukis ya, S, disingkat S. Punya titik puncak, selimut ini sisi yang lengkung, ya. Lu alas ya, berupa lingkaran. Banyaknya sisi atau bidang ada dua ya. Ini bidang yang lengkung sebagai selimut dan bidang alas ya, berupa lingkaran. Rusuknya ada satu, yaitu nih garisnya berupa lingkaran, ada satu ya. Ini bukan garis nih, walaupun nampak seperti garis ya. Adalah panjang garis pelukis. Nah, banyak titik sudutnya ada satu, ya di sini ya, sebagai titik puncak. Nah ini untuk mencari S, panjang garis pelukis. Ingat, ini kan siku-siku segitiga nih ya, ada segitiga. Siku-siku berarti berlaku teorem Pitagoras. Oke, triknya untuk mudah memahami atau mudah menghafalnya, lihat, mencari S ini sisi miring ya. Sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Berarti yang lain ini sisi pendek, ini sisi pendek. Nah, supaya dapat S, supaya dapat panjang ini bagaimana? Maka yang sisi yang pendek dengan yang pendek dijumlah ya, biar dapat panjang yaitu dijumlah. Maka nanti dijumlah mencari S ya, sisi miring. Nah, yang lain berarti dikurang begitu. Nanti untuk mencari sisi pendek, sisi panjang diapakan? Ya dikurang ya, supaya pendek gitu. Jelas ya? Nah, begitu juga nyari sisi yang pendek. Ini triknya begitu. Maka supaya dapat sisi yang pendek, sisi yang panjang nih, sisi miring diapakan? Ya dikurang ya, supaya dapat sisi pendek gitu. Ini dari sini saya satu, ini pakai logika aja. Jelas? Jaring-jaring kerucut kita bahas sekarang. Ini jaring-jaring kerucut merupakan bangun kerucut yang kita buka ya, seperti apa nanti jadinya, sama jaring-jaringnya ya. Nah, ini ada selimut tadi. Nah, kita buka selimutnya, pindahkan ke sana. Ada juga alasnya yang lingkaran tadi, kita pindahkan ke sini. Ya, inilah namanya jaring-jaring kerucut ya. Seperti ini kurang lebih bentuknya. Nah, setelah itu kita cari luas selimut kerucut. Dari jaring-jaring kerucut tadi, ini ya. Ini dengan lingkaran kecil ini. Ini garis bantu saja ya untuk menghitung nanti. Maka luas selimut kerucut ini ya, berupa juring namanya nih, seperti ini. Dibanding luas lingkaran besar, ya, maka akan sama dengan AB ya, panjang busur AB dibagi keliling lingkaran. Nanti kita cari luas selimut kerucutnya. Luas lingkaran besar apa? R kuadrat luas lingkaran ya. Tapi karena jari-jarinya S, jadi bukan R lagi, jadi PS kuadrat, ya kan? Jadinya S. Terus panjang busur kecilnya ini
Ini kan sama dengan keliling lingkaran ya, karena dibuka dari alasnya ini ya. Maka sama dengan keliling lingkaran yang kecil. Maka keliling lingkaran rumusnya 2πr ya. Dibagi keliling lingkaran besar. Keliling yang besar juga 2πr juga rumusnya. Karena lingkaran, karena jari-jarinya R-nya itu S, maka 2πs. Oke. Nah, ini kan bisa dicoret. Karena buat perkalian semua ya. Perkalian semua boleh coret nih. Faktor yang sama, 2π dengan 2π. Sisanya adalah ini R per S ya. R per S. Nah, kalian ditanya ini ada di atas atau sebagai pembilang ya, bukan di bawah ya, bukan sebagai penyebut. Yang ditanya ini kan luas selimut kerucut. Maka mudahnya tidak usah kali silang. Ini naik aja ke atas ya. Jadi naik ke sini jadi kali ya. Baik. Ini kan S-nya ada 2, S kuadrat. Ini S ada 1. Ya, ini S kali S, ini S ada 1. S-nya coret ya. 1, coret 1. Dicoret 1 tinggal S, dicoret 1 habis. Nah, inilah luas selimut kerucut, tinggal kita kali pi RS. Jelas ya? Ini rumus luas selimut kerucut. Nah, sekarang luas permukaan kerucut. Nah, dari jaring-jaring kerucut tadi, kita bisa mencari luas ya. Nah, kan luas permukaan kerucut adalah sama dengan luas sisi kerucut atau luas kerucut ya. Adalah luas seluruh permukaannya dari atas ya selimut sampai bawah alasnya ya. Nah, udah jadi luas alas tambah luas selimut ini ya. Luas alasnya kan luas lingkaran. Luas lingkaran apa PR kuadrat kan? Luas selimut tadi apa? PRS ya? Iya, atau virus tadi ya. Oke. Nah, inilah rumus luas permukaan kerucut. Atau bisa disingkat sama-sama punya faktor PR, PR kita keluarkan. Dikeluarkan, sisanya tinggal R-nya 1 ya. Ini ikutin tambah PR keluar tinggal S gitu ya. Jadi inilah bisa juga seperti ini, PR dikalikan R tambah S ya. Luas permukaan kerucut. Contoh soalnya 1. Jari-jari alas sebuah kerucut adalah 6 cm dan tingginya 8 cm. Hitunglah luas selimut kerucutnya dan luas kerucutnya. Luas selimut tadi PRS ya, luas selimut kerucut. Maka kita cari dulu R-nya. R-nya sini dulu. Jari-jari alas, oh berarti jari-jari ya. Ini 6. Ini tinggi berarti T kan. Oke. Nah, kita gambar seperti ini. Mencari S, kita pakai Pitagoras. Kenapa cari S? Karena belum diketahui S-nya. Panjang garis bagusnya belum diketahui. Maka pakai Pitagoras tadi ya. Mencari sisi yang miring atau sisi yang paling panjang gimana? Sisi yang pendek dengan yang pendek ditambahkan ya supaya dapat sisi yang panjang kan gitu ya. Terus saya tambah ya. Tulis angkanya dulu boleh. Rumusnya ditambah jangan lupa mencari S. R-nya itu 6 jari-jarinya. Dan tinggi tadi 8 ya. Oke, jadi 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini 36, ini 64. Dijumlah 100. Lawan kuadrat adalah akar kuadrat. Akar kuadrat 100 itu 10 ya. Karena 10 kuadrat adalah 100. Atau 10 kali 10 sama dengan 100 ya. Nah, setelah kita mencari S, kita bisa menghitung ini ya. Luas sisi kerucut. Masukkan saja angkanya. S dari mana? Ya dari sini tadi ya. Nah, masukkan pi-nya 3/14. Kenapa? Karena tidak ada angka yang habis dibagi 7 ya. Jadi jangan pakai 22 per 7. Pakainya ini 3/14. Kali R diketahui tadi 6 ya, jari-jarinya 6, S-nya dapat 10 tadi kan. Dikali semua, hasilnya adalah 188,4 cm persegi karena luas ya. Baik. Oke. Nomor 1B. Luas kerucutnya ya, berapa? Luas kerucut tadi kan rumusnya ini. PR dikalikan R tambah S ya. Ini R-nya 6 tadi jari-jarinya. Oke, pakai pi-nya masih ini karena tidak ada yang habis dibagi 7 di sini ya. Ini yang luar dikali dulu boleh ini. Yang dalam dengan dalam ya, yang dikurung. Berarti ini yang dikurung 16, ini yang di luar dikalian hasilnya 18,4. Hasilnya adalah 301,44. Oke. Contoh nomor 2.
Luas selimut sebuah kerucut adalah 2200 cm persegi. Jika panjang garis pelukisnya 50 cm dan Pi-nya 27, maka panjang diameter alasnya berapa? Ini kalau kita gambar, diketahui panjang garis pelukisnya 50 ya, S-nya 50. Ditanya apa? Maka panjang diameter alas kerucut. Diameter kan tidak ada di rumusnya, ada jari-jari ya. Oke, berarti nanti tinggal kali 2 saja. Kalau diameter kan 2 kali jari-jari. Ya, jadi tinggal kali 2 nanti ya. Nah, ini diketahui panjang garis pelukis kan S ya. Ini luas selimut kerucut berarti LSK lah, boleh ya. Kita masukkan angkanya. Kita balik saja biar gampang. Luasnya ke sini ya. Kanan, persamaan kan boleh dibalik ya. Ini PRS-nya ke kiri, supaya yang mau dicari itu diameter atau R gampang ya, ada di sebelah kiri. Tinggal masukkan angkanya, Pi-nya 2/7 diketahui, R-nya ditanya, S-nya 50 ya tadi. Ini kalau perkalian semua nih, bentuknya ini naik saja. Oke, naik ya. Jadi hilang pecahannya biar gampang, itu triknya. Lawan kali apa? Bagi ya. Berarti yang sebelah kanan ini 2200 kali 7 dibagi yang kiri kan? Dibagi 22 dibagi 50 ya. Oke, ternyata ini habis dibagi 22. Dibagi 22 1 habis ya. Dibagi 22 kan 100 ini. Jadi tinggal 100 dibagi 50 itu 2. 2 kali 7 14 ya. Selesai? Belum selesai. Ditanya bukan jari-jari. Apa panjang diameter D? Nah, diameter kan 2 kali jari-jari kita tahu ya. Berarti 2 kali R yaitu 2 kali 14 adalah 28. Oke. Contoh nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang jari-jari alasnya 5 cm ini, jari-jari alas, dan luas kerucutnya semua 90 pi cm persegi, maka panjang garis pelukisnya dan tingginya berapa? Yang pertama, panjang garis pelukis tadi rumusnya apa diketahui? Ini luas kerucut LK ya. Nah, kita gunakanlah rumus luas kerucut yang diketahui LK ya. Dan ditanya adalah garis pelukisnya ada di situ S soalnya ya. Gitu. Nah, berarti ini jari-jari alasnya berarti jari-jari ya, R5. Termasukkan angkanya. Ini LK, luas kerucutnya atau luas permukaan kerucutnya 90 pi. Pi-nya tetap saja jangan diganti angka, ntar dicoret saja ya. R-nya 5 cm jari-jarinya. Jelas? Ini juga masih 5. S ditanya ya, panjang garis pelukis. Nah, ini kan habis. Kenapa? Kalau bentuknya perkalian semua, ini perkalian, ini kan angka dengan kurung berarti dikali ya. Oke. Yang luar kita kerjakan, Pi dibagi Pi habis, coret ya, coret. Tinggal 90 dibagi 5 adalah 18. Ini habis ya. Sama-sama dibagi 5. Oke. Berarti 18, sisanya ini adalah habis, tinggal yang dikurung. 5 tambah S ya. Nah, ini udah gampang nih. 5 tambah berapa supaya 18? Nah, berarti tambah 13 kan? Berarti S-nya adalah 13. Selesai. Jelas ya? Baik. Nah, yang A terjawab. Yang B tingginya. Tinggi itu berarti di sini kan? Nah, ini kan Pitagoras. Berarti jari tinggi nyari sisi pendek. Yang paling panjang ingat sisi miring ya. Supaya dapat sisi yang pendek, sisi panjangnya diapain? Jadi kurang ya. Supaya dapat yang pendek. Berarti dikurang nanti nyari T-nya. Ini ya, dikurang. Jangan lupa. Tinggal masuk angkanya, S-nya adalah 13, R-nya 5 ya. Jadi kan dapat 13 S-nya. R-nya 5 ini. Ya. Ini 13 kuadrat, ini 5 kuadrat, dikurang hasilnya 1/4. Jadi lawan dari kuadrat adalah akar. Akar 1/4 12 ya. Karena 12 kuadrat adalah 1/4. Oke. Nah, kita masuk kepada volume atau isi kerucut. Volume kerucut sama dengan volume limas. Kenapa? Dia mempunyai kemiripan ya atau kesamaan. Ini ambil satu saja boleh piramidnya. Nah, volume limas apa? Kita ingat kembali.
Di kelas 8 sepertiga kali luas alas kali tinggi kan ya. Nah, luas alasnya kan luas lingkaran, berarti luas lingkaran adalah pi r kuadrat ya. Ini tetap. Nah, inilah rumus dari volume kerucut, sepertiga kali pi r kuadrat kali t ya. Baik, kita lanjutkan nomor 4. Sebuah kerucut mempunyai panjang diameter alas 14 cm dan tingginya 9 cm. Volume kerucut itu adalah berapa? Kita tahu rumusnya ini ya. Volume kerucut sepertiga pi r kuadrat t. Ini ingat tadi ini diameter ya, bukan jari-jari, ini diketahui. Ini tingginya 9. Nah, di sini tidak ada diameter, maka yang ada jari-jari kan. Kita rubah dulu diameter ke jari-jari. Berapanya? Ya, jadi kan jari-jari setengahnya diameter ya. Jadi jari-jari setengahnya diameter, setengahnya 14 adalah 7. Oke? Baru kita bisa masukkan sepertiga, pi-nya 2/7, kenapa? Karena diameternya atau jari-jarinya ini habis dibagi 7. Ada yang habis dibagi 7, kita gunakanlah 22/7 pi-nya ya. Ya, karena kuadrat pi ini 27, R-nya kuadrat, maka R kali R 7 kali 7 ya. Ini kuadrat 2 kali, T-nya 9 tingginya. Baik, ini kan catat saja habis. 7 bagi 7 habis. 9 juga sama 3 bisa. Sama-sama dibagi 3 ya. Dibagi 3 adalah 3. Tinggal 1 nggak pengaruh, dikali dibagi. 22 dikali 7 kali 3 ya. Hasilnya 462. Oke. Contoh soal terakhir. Nomor 5. Diketahui volume sebuah kerucut 2512 cm3. Jika tinggi kerucut 24 cm dan pi-nya 3,14, maka panjang jari-jari kerucut berapa? Oke, volume ini. Ini volume kerucut diketahui ya. Volume kerucutnya VK misalnya. Ini tinggi kerucut T. Bisa kita gunakan. Masukkan angkanya. Nih, dibalik ya. Biar gampang menghitung volume kerucut dari sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Supaya biar gampang nanti hasilnya. Kalau persamaan kan boleh dibalik. Baik. Kita hitung sepertiga pi-nya disuruh pakai 3,14. R yang ditanya ya, jari-jarinya biarkan saja. Ditanya jari-jarinya, T-nya adalah 24 ya, tinggi kerucut. Ini habis dibagi ternyata 24 dibagi 3 adalah 8. Tinggal 3,14 dikali 8 boleh ya. Perkalian dibalik-balik boleh nih, yang mana saja. 3,14 kali 8 adalah 25,12. R-nya masih ada karena mau kita cari. Ini tetap ya. Lawan perkalian apa? Lawannya pembagian kan. Kita bagi saja. 2512 dibagi 25,12 ya. Nah, ini supaya gampang, triknya supaya pecahan komanya hilang bagaimana? Dihapus ya komanya, nggak boleh ya. Dikali dengan 100. Kenapa? Karena di belakang koma ada 2 angka, di belakang koma ada, ini juga ada 2 juga nolnya harusnya, jadi 100 yang nolnya 2. Jelas ya? Karena di belakang koma ada 2 angka, cari yang paling banyak. Tidak ada koma nih 2, berarti yang paling banyak 2 angka di belakang koma ya. Ya, sekali yang nolnya 2, 100. Maka ini sudah gampang, dikali 100 ini, dikali 100 kan hilang komanya ya. Tinggal dicoret, sama-sama dibagi 2512. Ini adalah 100 ya. 100 lawan dari kuadrat lah akar kuadrat. Akar kuadrat dari 100 kan 10 ya. Karena 10 kali 10, 100. Oke. Nah, untuk latihan supaya bisa, silakan dikerjakan soal-soalnya. Tadi sudah dicontohkan ya. Oke, selamat belajar, selamat berlatih. Jangan lupa di share, komen, subscribe, dan like-nya ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.